Hari ini Pada akan menerangkan pembelajaran yang ketiga, karena untuk UTS kemarin kita dibatalkan atau diundur. Untuk hari ini kita ke materi selanjutnya, yaitu pengumpulan dan penyajian data. Pengumpulan dan penyajian data. Pengumpulan data itu ada bermacam-macam untuk cara-caranya, yaitu yang pertama adalah pengamatan langsung. Pengamatan langsung itu dikatakan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung objek yang diteliti. Berarti langsung kita itu langsung melihat, contoh ada laki-laki ada berapa yang kita lihat langsung. Contoh kita di sekolahan. Di sekolahan di situ ada laki-laki ada berapa. Dengan terus atau kita bisa mengumpulkan data secara langsung itu yang perempuan memiliki rambut panjang atau rambut pendek dan sebagainya. Itu pengamatan secara langsung. Dan yang kedua yaitu adalah kuesioner atau angket. Nah, angket ini, pengumpulan data ini dengan melalui angket itu kita beri seseorang itu yang dinamakan responden itu dikasih beberapa pertanyaan. Nah, dari beberapa pertanyaan tersebut kita akan menemukan data-data yang kita butuhkan. Yang ketiga itu adalah wawancara. Wawancara atau interview. Interview itu atau wawancara itu kita bisa, yang Pak Ada pernah katakan, Pak Ada lakukan itu wawancara kalian waktu kita membuat video. Nah, wawancara itu tapi untuk mengumpulkan data. Wawancara nanti diberikan soal-soal yang sekalian kita terangkan untuk ke anak-anak tersebut. Akhirnya anak-anak tersebut tahu apa yang ditanyakan dari pewawancara tersebut. Yang selanjutnya adalah eksperimen. Eksperimen adalah percobaan. Kita mencoba sesuatu. Contoh membuat sambal menggunakan lombok dan tomat, atau kita buat sambal lombok dengan bawang saja, atau lombok dengan berambang saja, atau dengan menggunakan garam saja. Apakah siapa saja yang suka dari sambal-sambal itu? Nah, itu kita buat eksperimen tersebut. Dan jangan lupa eksperimen itu tercatat dan bersistem berencana juga. Yang kelima adalah mencari sumber lain. Mencari sumber lain. Contoh, kita bagaimana maksudnya Pak buat pengumpulan data itu mencari sumber lain? Kita bisa lihat di koran, majalah, buku, novel, atau komik. Nah, dari komik-komik, contoh komik tentang pertarungan. Contoh kayak ada Naruto, ada One Piece. Oh, tentang sekolah, ada macam-macam komik. Novel, ada horor, ada apa saja namanya. Nah, itu kita mengumpulkan data dari suatu tempat. Contoh di toko buku Togamas. Buku Togamas itu adakah novel-novel yang horor. Nah, itu kita data semua. Nah, dari 5 ini adalah cara pengumpulan data.
Nah, ini adalah pengumpulan data dulu. Ya. Nah, dari pengumpulan data tersebut, setelah ini kita akan masuk ke penyajian datanya. Ke penyajian data. Nah. Penyajian data itu dapat menggunakan dengan cara tabel. Pak, tabel ini gimana toh, Pak? Tabel itu yang kotak-kotak kalau Mas. Nah, di sini kita bisa tulis pertama. Contoh, kamu bisa melihat LKS. Kita lihat LKS di halaman 40, nomor halaman 40 itu ada penyajian data dengan membentuk dalam bentuk tabel. Itu ada data di sini. Contoh, ada warna-warna yang ada di sini, ya kan? Di sini kalian lihat. Bagian tabel menjadi 3 kolom. Kolom pertama adalah datanya, kolom kedua adalah turusnya, dan kolom ketiga adalah frekuensi. Frekuensi itu banyak datanya ada berapa? Ya, maksudnya di sini kalian bisa lihat di banyak ini. Ya, banyak ini atau di kata lainnya adalah frekuensi. Bisa, itu menurut data yang kalian pakai. Ya. Nah, kita contoh di situ. Contoh di sini. Ada kata pertama biru. Biru ini ada berapa, Pak? Kita hitung di sini. Ada berapa? 1, terus berapa lagi ya? Baru 1, ketemunya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah biru 10? Benar. Berarti data yang ada di sini, ini namanya data. Data yang di sini disajikan dalam bentuk tabel. Biru ada 10. Turusnya gini, kayak buat pagar itu. Setiap pagar ini isinya 5 ya. Setiapnya ada 5. Ya, dan kalian bisa menghitungnya lagi dari merah atau kuning, apakah benar? Nah, ini kalian harus teliti di sini. Sebelum kita lanjut, kita bisa mencoba dulu di tugas 1. Tugas 1 itu ada nomor 1 sampai nomor 5. Coba kalian kerjakan. Tapi sebelumnya pada akan contohkan yang nomor 1. Nomor 1 kita masukkan nomor 1 dulu ya. Diketahui data sebagai berikut. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Ini sebenarnya kalau Pak Ada lihat ini adalah data berat badan. Sepertinya ya. Tapi di sini tidak dijelaskan, tapi ini kayak berat badan. Oke, kita pertama itu adalah angkanya yang ada di sini. Kita lihat dulu. Angka-angka di sini kita urutkan ya, dari mulai angka pertama, angka yang paling kecil hingga angka yang paling terbesar. Kita buat dulu. Akan buat satu tabel dulu. Sebelumnya Pak Ada biasanya ini kalau Pak Adam buat itu angkanya dulu. Kalau di buku tulis kan gampang. Nanti buat baru tabelnya terakhir. Ya. Di sini Pak Ada lihat ada angka yang paling kecil, yaitu 29. 29 yang pertama. Setelah itu ada angka 30. Setelah itu ada 31, ada 32, ada 33, ada 34, 35, ada 36, 37, dan ada terakhir 38.
Di sini. Ternyata ada banyak angka di sini. Ini adalah sebagai datanya ya. Itu sebagai datanya dulu. Kita buat berat badan. Berat badan pada singkat. Dari berat badan ini, nah setelah ini kita buat garis dulu ya, biar terlihat kita dapatnya berapa. Ini terusnya juga dikasih ya. Dapat seperti ini. Menggaris itu harus lurus ya, tidak boleh ada yang bengkong-bengkong. Nah, menggarisnya harus tepat. Belajar, kalau belum bisa belajar. Ya, di sini kita lihat di sini ada bentuk garis-garisnya yang di sini. Berarti kita harus membuat seperti ini. Ya. Kita buat dulu. Oh, ada yang miring, maaf. Kita buat seperti ini. Bagi 2. Yang di sini kita tulis banyak atau yang dikatakan tadi frekuensi, dan ini namanya adalah turus. Oke, kita lihat sekarang. Di sini ada angka berat badan 29. Kita lihat di sini. 29 itu ada berapa angka di sini? Karena di sini sudah urut, kita gampang ya. Ada 1. Berarti kita pagernya 1 tok. Banyaknya ada 1. 30. Di sini terpampang ada hanya 3. Berarti sini buat kita 3. 1, 2, 3. Banyaknya 3. 31 ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buat seperti itu ya. Lanjutnya, selanjutnya angka 32. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Jadi kita buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 seperti ini. 33 ada 1 doang. Kita buat 1. 34 ada 1, 2. Ini juga 2. Terus selanjutnya berapa ini? 35. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Kita buat di sini 5. Yang 36 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Buat TP Pak ya. 8. 4, 5, 6, 7, 8. Di sini 8. Yang 37 ada 1, gampang. Tuh, dan 38 ada 1 juga. Nah,
Dari sini kita sudah membuat tabel yang untuk nomor 1. Tadi tabel kita beri judul aja tabel berat badan untuk nomor 1 ya. Ini contoh nomor 1 ya. Ini contoh nomor 1, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya untuk nomor 1. Nah, sekarang Pak Ada ingin kalian mengerjakan nomor 2. Ada nomor 2, nomor 3, 4, 5 di buku tulis. Berarti kalian bisa kerjakan halaman LKS halaman 41 nomor 2 sampai 5. Karena ini sangat mudah, pada kasih waktu hanya 30 menit. Setelah kalian melihat video dari Pak Arda ini. Ya. Oke, ini untuk materi pertama dari Pak Arda. Silahkan dipelajari. Semoga kalian tetap belajar, tetap sehat dan semangat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Pak Arda. Untuk selanjutnya, yang kemarin kita sudah, atau sebelum video sebelumnya, Pak Arda membahas tentang tabel atau pengumpulan data terus disajikan dalam bentuk tabel. Kalau untuk video kali ini, data tersebut Pak Arda akan sajikan dalam bentuk diagram. Apa tuh diagram itu, Pak? Nah, diagram itu hampir sama dengan tabel, bedanya hanya cara penyajiannya saja. Ya. Tadi dikatakan diagram. Dalam diagram ini ada macam-macam, ada 5. Satu adalah diagram gambar. Yang kedua ada diagram batang. Yang ketiga yaitu diagram garis. Dan yang terakhir diagram lingkaran. Dari diagram ini nanti Pak Arda akan menjelaskan satu persatu. Ya. Diperhatikan ya. Nah, kita lihat video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, tetap sehat ya. Di video sebelumnya Pak Arda mengatakan akan menjelaskan tentang diagram. Kita akan menjelaskan diagram. Sebelumnya kita sudah dijelaskan juga. Yang pertama ada tadi diagram gambar, kedua diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Pak Arda akan jelaskan satu per satu. Yaitu diagram gambar atau nama lainnya diagram batang, diagram gambar itu bisa dikatakan juga dengan diagram lambang ataupun juga
piktogram. Penyajian data di ini, gambar itu agak menarik untuk membuatnya. Contoh, kamu gambar ayam, manusia, mobil. Nah, biasanya di situ ada keterangannya. Contoh, Pak Ada punya diagram yang menyatakan sebuah mobil. Oh, gambarnya dari Pak Ada. Di sini ada mobil. Nah, diagram ini, mobil satu ini mewakili 10 mobil. Bila, contoh, pada punya sebuah diagram seperti ini. Ini jumlah mobil. Mall, misalkan mall tahu kayak matahari, tahu lah. Nah, mall yang pertama bintang aja ya. Mall bintang, parkirannya ada mewakili beberapa beberapa mobil ya. Ini contohnya ini. Satu, dua, yang terakhir pada kasih setengah. Kalau bintang, lagi bulan. Seperti ini. Nah, berarti kalau ada gambar model seperti ini menyatakan bahwa kalau ini ya satu mobil mewakili 10 mobil ya, gambar satu mobil ini mewakili 10 mobil. Berarti di mall bintang itu ada berapa mobil? Ada yang bisa nebak? Ini 10, ini 10, karena ini separuh berarti 5. Berarti 10 tambah 10 tambah 5. Tambah 5. Kalau yang bawah 10 ditambah 10. Berarti kalau yang ini totalnya 15, kalau ini totalnya 20. Berarti di gambar tersebut menyatakan bahwa di mall bintang itu ada 15 mobil, kalau bulan itu ada 20 mobil. Ya. Ini untuk diagram gambar. Selanjutnya, diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menunjukkan bilangan atau kuantitas yang dinyatakan dalam bentuk persegi panjang. Ya, kalian sudah pernah, sebenarnya diagram ini sudah pernah kita bahas di kelas 4 dulu. Ya, maksudnya seperti ini. Contoh, ada di sini ada tabel. Yang kemarin ya, tabel biasa saja lah. Ini nyatakan berat badan, jumlah siswa. Ya, maaf, kelihatan ya. Nih jumlah siswa. Yang pertama berat 25,
berat 30 sama berat 35. Yang 25 itu ada 10 orang. 30 ada 4 orang. 35 kg itu ada 5 orang. Bagaimana Pak? Ini kita buat dalam sebuah tabel. Buat diagram batang. Kita lihat di sini. Kita buat pertama yaitu garis yang berhubungan. Kalau gambar diagram itu harus bagus biar nanti bisa terlihat bagus. Nah, di sini biar kita terlihat rapi, kita atur. Terserah kamu buat kelipatan berapa. Kalau di sini ada 10, 4, ini nanti ada di sebelah kiri ya, yang ke atas, ini yang di bawahnya. Karena ini butuhnya 3, pada buat karena panjangnya segini, pada ini ada sekitar 14, berarti pada buat bagi 3, 14 bagi 3 tidak bisa. Isinya 12 itu 4, pada buat 5 aja per ini 4 tuh 2 3 4 tuh 2 3 4 pada buat sini. Ini sudah, pada akan buat yang ketinggiannya. Pada buat seperti ini, karena ini sampai 10, kita bisa buat sampai 10. Mana nolnya ini? Ini. Nanti kita buat di sini. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Berarti pada kita buatkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kita lihat yang pertama. Kita di sini kita yang paling kecil 25 30 35. Terus gimana Pak? Kita lihat 25 ada 10, berarti kita buat. Biar kita rapi, dari titik tadi buat aja. Pak, tabungnya batangnya pada buat akan selebar 1 cm. Biar kamu kok 1 cm sih? 2 cm. Biar jadi rapi. Ya. Nih, 25 ada 10. Nah, kira-kira segini. Pas ya. Terus 30 ada 4, mana 4? Oh itu. Kita buat ini dulu aja, biar kamu tahu. Tadi titik-titik ya. Nah, ini bagus jadinya. Terus di sini 5. Ya. Tadi titik-titik juga. Sampai sini. Nih. Ini sudah jadi. Tara, diagram batang ini sudah selesai. Kita buat bisa arsir biar nanti kalian bisa membedakan mana yang batang yang mana. Nah, ini akhirnya jadi diagram batang yang diambil dari data tabel di samping. Ya. Selanjutnya, setelah itu kita buat diagram garis. Gimana Pak diagram garis Pak? Garis adalah biasanya digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu serta berurutan. Oh gini, kita buat gini aja.
Kayak kita bisa contohkan seperti apa ya? Kalau di buku itu ada suhu. Kalau di buku itu suhu. Ya, ini aja. Penjualan. Oke, penjualan ya. Diagram garis. Kita di sini bisa buat tabel dulu, buat untuk biar jadi panutan. Penjualan pensil, ya. Ini banyaknya. Terus ini bisa di pensil di pensil. Kita buat seperti ini. Agak banyak ya. Berarti kita tahu ada perkembangan nggak di situ. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Yang hari pertama itu belinya 2 orang. Hari kedua ada 5 orang. Hari ketiga itu ada 6 orang. Hari keempat itu ada 5 orang lagi. Hari kelima ada 10 orang. Ya, banyaknya yang beli ya, sama pensil. Oh, pada lupa. Sama, kita akan buat hampir sama kayak batang. Kita buat garis terlebih dahulu yang berbentuk siku-siku. Nanti kalian akan tahu bentuknya. Ya. Di sini ada 5, berarti yang ada di sini ini kamu bisa taruh di bawah. Daripada ukur biar nanti bagus. Ada 5 berarti setiap adalah bukan. Ada 4. Ada 5, ini ada 20. Berarti 4. Lipatan 4 1 8 12 16 dan 20. Di sini. Terus di situ ada 1 sampai 10. Berarti pada buat 1 sampai 10. Sama kayak tadi aja ya. Di sini ada ketinggiannya 16. Berarti buat ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini. Di sini ada pensil hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Hari pertama dilihat ada 2. 1 2 ini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh, nggak kelihatan ya. Ini dilihat. Ini ada 1 pensil hari pertama ada 2 yang beli. Berarti ini hari pertama kita lihat di sininya. Kita titik dulu ya. Yang hari kedua ada berapa di sini? Ada 5. Kita lihat di sini, dia ada di sini dia. Terus hari ketiga ada 6. Ini bisa kalian bantu kalau kalian kurang pas langsung. Kalau Pak Ada biasanya langsung aja karena Pak Ada lebih teliti. 4, yang 4 mana 4? 4 ada 5. Lu kembali lagi. Di sini dan yang 5 ada 10. Wow, ada peningkatan di sini. Nah, setelah ini kita buat garis bebas. Ini seret, naik, turun, naik. Nah, akhirnya bisa terbentuk sebuah garis. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Nah, jadilah diagram garis. Ini kita tekankan ya, biar kalian lebih paham. Kita kasih merah biar tahu. Ini sebagai garisnya.
Kan ada 5-nya 2, ya pada bablasin sini ya. Terus 6, terus 10. Wow. Nih, jelek ya Pak terus gambarnya. Ini, ini, ini. Nah, ini terbentuklah diagram garis. Nah, ini diagram garisnya jadi berasal dari tabel di atas. Udah ngerti? Untuk selanjutnya, diagram lingkaran itu agak ada perlakuan khusus pada kan buatnya di video hari Senin depan. Oke, untuk hari ini cukup dulu. Jangan lupa setelah ada terangkan ini, kalian bisa mengerjakan ini ya. Buatlah satu-satu aja. Sebentar. Jadi nih, kalian bisa kerjakan yang LKS halaman 43, yang nomor 2 aja. Tugas 2 ya. Yang ini karena garisnya nggak ada ya tugasnya. Berarti kita ini. Jadi kita kerjakan ini dan nomor 3 gitu aja. Oke. Pada tunggu sebelum jam 12 siang. Ya. Kerjakan, disiapkan penggarisnya, disiapkan pensilnya. Bolpen boleh menggunakan bolpen, yang penting tidak aut-autan gitulah. Tipunya agak kurangi. Tetap sehat, selalu semangat di rumah, makan yang teratur, selalu bersih, jangan lupa mandi ya. Dadah, minggu depan. Sampai ketemu hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.